Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara pijat urut untuk kaki yang sering kram atau suka kesemutan. Sebelum kita saksikan videonya, silahkan like, subscribe, dan komen di bawah ini, serta tombol loncengnya jangan lupa, agar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya, serta share ke media sosial Anda. Mari kita simak videonya. Seperti apa cara pijat urut untuk kaki yang sering kram dan sering kesemutan. Baiklah teman-teman, di sini saya mempraktekkan pijat urut untuk mengatasi kaki yang sering kram dan sering kesemutan. Kaki yang sering kram itu terjadi kadang secara dadakan ya, di saat tidur kita tahu-tahu kaki di betis ini sering ada kayak benjolan dan ngunci, itu rasanya sakit luar biasa. Atau di saat kadang orang lagi lari main bola itu akan terjadi kram. Dan di sini pasien saya ini dia sering kram dan di bagian punggung kaki ya, dari punggung kaki itu, telapak kaki itu, dia di bagian luarnya itu sering terasa kesemutan. Anda bisa lihat di sini saya berusaha untuk melemaskan ya semua otot-otot. Jadi yang kita urut di sini itu bukan hanya bagian punggung kaki yang kesemutan, tapi semua diusahakan, semua bagian kaki dari paha, betis, dan telapak kaki itu semuanya harus kita lemaskan. Dan dari disitu nanti akan si pasien itu akan merasakan kaki merasa enak ya, setelah kita lancarkan peredaran darahnya di bagian kaki yang sering kram. Kram itu biasa sering menyerang betis ya, kaki yang sering kram dan yang sering kesemutan. Karena kaki yang sering kram itu terjadi itu karena kadang peredaran darah di bagian kaki itu tidak lancar. Karena apa? Di bagian kaki, terutama di telapak kaki dan vena balik atau pembuluh vena balik jantung itu berada di jari-jari kaki. Anda bisa melihat di sini saya sedang melancarkan, sementara melancarkan mengendurkan urat-urat dulu, urat-urat bagian kaki, agar nanti kita ini, nah yang di bagian punggung kaki ini si pasien saya itu selalu merasa kesemutan ya. Jadi kita usahakan kita selalu continue urut ya, kita pastikan urut terus bagian kaki itu, punggung kaki, karena kesemutan itu yaitu tadi dia kurang lancar di vena balik yang terletak di jari-jari kaki itu kan. Darah itu sentralnya dari jantung itu turun ke bagian kaki, turun ke bawah, dan berbaliknya itu di antara jari-jari kaki dari kelingking sampai ke kaki jari jempol ya. Ada di situ kita diusahakan kita harus mampu melancarkan peredaran vena baliknya itu biar lancar, dan dengan otomatis kalau sudah lancar itu tidak akan lagi terjadi yang namanya kram dan kaki yang suka kesemutan. Dan ini memang
agak beda karena yang kesemutan ini di bagian punggung kaki. Biasanya orang kesemutan itu di bagian telapak kaki ya. Kita selalu usahakan untuk bisa ya melemaskan semua di bagian yang terpenting ini, karena si pasien saya ini kram suka di betis, jadi kita ambil semua dari paha, dari betis. Anda bisa melihat kalau untuk gerakan pijat urut itu tidak harus kita kalau ke bawah terus, atau kalau ke atas terus. Nah, kita usahakan telapak kaki juga ya, itu telapak kaki kita lancarkan ya, kita lancarkan peredaran darahnya biar nanti kita bisa menyelesaikan keluhan yang sering dikeluhkan oleh si pasien. Dia kaki sering kesemutan ya. Saya selalu mengambil dari punggung kaki itu ya, kita urut terus karena disitulah keluhan pasien saya. Di bagian punggung kaki itu sering kesemutan ya. Kita lakukan seperti itu, kita urut terus, kita remas sampai ke jari-jarinya ya. Kita remas sampai ke jari-jarinya. Kita harus bisa memastikan masalah yang si pasien derita itu akan teratasi. Kalau soal durasi, Anda bisa perhitungkan ya. Itu kalau untuk kaki itu ya, kalau untuk memang si pasien ada keluhan, satu kaki itu bisa sampai dengan 30 menit ya. 30 menit. Setelah 30 menit itu sudah pasti peredaran darah, vena balik jantung, pembuluh balik jantung itu sudah pasti lancar ya. Yang penting kita kontrol tekanan di saat kita pijat urut. Jangan sampai si pasien merasakan terlalu sakit ya. Nah, Anda bisa lihat di sini karena pasien saya keluhannya di bagian punggung kaki, itu selalu saya pijat urut untuk memastikan keluhan-keluhan itu tidak lagi ada ya. Jangan lupa juga di jari-jari kaki harus kita pijat urut ya, kita urut ya. Nah, itu kita naikkan dari bawah ke atas. Nah, itu bagian tulang kaki ya, tulang depan kaki itu biasa kalau sering banyak jalan, sering banyak berdiri itu pegal, yang kadang itu jarang tersentuh oleh para terapis ya. Nah, kita lakukan di bagian betis, kita urut terus ya, di bagian betis dalam kita urut. Gerakan boleh naik dan boleh turun ya. Itu di pinggir bagian kaki itu kita urut, dan kita juga langsung kita pastikan bagian betis pun kita urut. Nah, di bagian betis itu jangan sampai kita menggunakan hanya jempol yang ditekan lurus begitu, karena nanti akan mengakibatkan setelah urut si pasien akan membekas ya, bekasnya akan terasa sakit gitu kan. Walaupun memang itu sudah biasa, orang setelah urut itu bekas urutannya itu akan membekas, itu sudah biasa. Tapi kita usahakan si pasien tidak terlalu sakit bekas urutnya. Itu kita bisa kontrol di tekanan ya, di tekanan di saat kita pijat urutnya ya. Nah, Anda bisa lihat di sini saya masih mengurut bagian betis dalam yang sering kram. Saya urut terus sampai saya merasakan di bagian betis ini sudah tidak ada kendala lagi, dan
si pasien merasakan di bagian betis ini tidak ada rasa sakit lagi ya, karena tugasnya untuk tukang urut. Nah, untuk mengambil kaki ini, telapak kaki, Anda bisa menggunakan siku-siku jari. Kita genggam jari, kita gunakan itu agak lumayan ya, rasanya agak lumayan. Nah, itu di bagian pinggir telapak kaki itu yang sering pegal rasanya. Kita pinggir-pinggir samping kanan dan samping kiri kaki itu harus juga kita urut. Nah, kita lakukan seperti itu biar kaki diangkat seperti itu, biar kita enak ya, enak memegangnya, enak mengurutnya, karena kita harus mengambil di bagian depan ya, di bagian tulang depan kaki dan juga bagian pinggir-pinggir ya, pinggir-pinggir tulang bagian kanan dan tulang bagian kiri yang di tengahnya ada betisnya itu. Kita bisa pegang di bagian tulang kaki yang di sini ada di pinggir-pinggir. Nah, pegal-pegal biasa ada di situ, dan gangguan-gangguan yang mengakibatkan kaki kram itu biasanya ada dari urat situ ya. Anda bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan untuk belajar mengurut, karena urut tidak ada ilmu tertentu atau ilmu khusus, dan semua sudah diciptakan oleh Tuhan. Itu setiap manusia itu bisa memijat dan mengurut, itu sudah bawaan dari lahir. Hanya yang kurang memahami paling kontrolnya hanya seni, dan yang kurang memahami hanya tekanan atau titik-titik tertentu yang harus kita pelajari. Nah, di sini Anda bisa melihat itu saya sedang memijit ya bagian jari-jari kaki ini ya, jari-jari kaki. Nah, ini saya pastikan lagi bagian punggung kaki. Nah, itu Anda bisa lihat tangan saya itu memastikan untuk melancarkan vena balik yang ada di jari-jari kaki ya. Nah, kita selalu ulang terus-menerus gerakan yang dari awal tadi itu kita ulang sampai kita pastikan semua urat yang ada di bagian kaki, di dalam betis atau di paha itu sudah terasa kendur. Nah, Anda bisa lihat dari depan cara mengurut bagian betis bagian dalam ya. Di sini telapak kaki itu enak banget. Itu capeknya bagian telapak kaki ada di situ. Biasanya rasanya panas itu kalau sebelum diurut, itu pegel semua ada di situ. Dan kalau sudah diurut itu sudah pasti rasanya akan menjadi enteng. Di sini Anda bisa, kalau posisi kaki seperti ini, kita turunkan ke bawah gerakannya ya. Anda seperti melihat itu tengah jempol saya itu menekan, padahal tidak menekan. Itu kita ambil dari bagian sisi jempol, bukan dari daging jempol tengahnya. Nah, itu kita pastikan yang sering kram di bagian betis itu nanti tidak akan kram lagi ya. Anda bisa melihat tuh gerakan saya. Nah, itu kita ambil sisi samping kanan dan samping kiri dari betis. Itu otot-ototnya harus kita kendurkan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan bisa mengatasi keluhan-keluhan yang pasien derita. Kita pastikan bagian kaki, kita kembali lagi ke telapak kaki untuk memastikan semua saraf telapak kaki sudah lancar. Kunci dari kesehatan badan manusia itu ada di peredaran darah merah yang lancar, karena semua jenis terapi tradisional tentunya, mau itu pijat urut, mau itu terapi bekam atau akupuntur atau sauna atau mandi air panas, itu semua tujuannya hanya melancarkan peredaran darah merah. Dengan peredaran darah merah lancar,
sel darah putih bekerja membantu antibodi manusia, dan begitu antibodi manusia bisa bekerja, dia akan mengatasi, melawan jenis penyakit. Nah, Anda bisa pastikan bagian saya selalu mengurutnya telapak kaki. Telapak kaki hanya dengan tangan, kita tidak menggunakan setik karena tekanan setik atau kayu itu akan sangat membuat si pasien itu akan merasakan sakit yang luar biasa kalau kita tusuk. Nah, kita kembali, kita pastikan saya urut jari-jari kakinya ya. Kita jangan hanya sekali, kita ulang-ulang terus ya. Itu gerakan hanya seperti itu aja. Itu hanya seni ya, dalam dunia pijit itu tidak ada gerakan tertentu, hanya seni aja. Seni dan ketelatenan, serta paling tidak kita harus bisa jaga emosi. Nah, kita pastikan telapak kakinya, dan di sini kita urut lagi tuh bagian betisnya ya. Kita urut lagi bagian betis. Kita pastikan punggung kakinya, kembali lagi di betis. Dan bagi teman-teman, Anda bisa melakukan semua ini tanpa harus kursus yang berlatih yang terlalu formal ya, karena semua orang sebenarnya bisa memijat urut, tinggal kemauannya dan tinggal ketelatenannya mau menjalankannya apa tidak. Baiklah, untuk teman-teman, di sini saya sudah berusaha memberitahu tentang mengatasi bagaimana pijat urut untuk kaki yang sering kram dan sering kesemutan ya. Itu saya pastikan punggungnya semuanya sudah lancar, semua saraf, semua darah sudah lancar, karena kalau seorang terapis akan tahu rasanya. Mungkin hanya sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.